Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Oke ya, Nana, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin baca doa. Maliki yaumiddin. Budu wadiya panasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi alaihim amin. Rabbi qadri wa yassirli amri uqdatam min lisani Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke ya, sebelum belajar dimulai, Ibu absen terlebih dahulu ya. Arindi Cahaya. Oke. Adelia, Aura, Dandi, Dwi Komalasari, dan Sherly Palen. Iya benar. Salsa sama Sultan. Oke ya. Oke, bagaimana hari ini? Apakah siap untuk belajar? Ya. Apakah siap untuk belajar? Ya. Oke, silakan buka bukunya ya. Buka buku paketnya yang sudah kalian pegang masing-masing ya. Seperti pertemuan minggu lalu ya. Kita sudah pernah belajar tentang apa? Iya, tentang instalasi kelistrikan. Oke ya. Pada pertemuan minggu lalu, Ibu sudah bentuk kamu menjadi berapa kelompok? 3 kelompok. Sudah dibentuk kelompoknya. Kemudian disuruh apa? Nah, buat instalasi rangkaian paralel dan seri. Sudah siap? Sudah siap? Oke, sebelum itu Ibu akan menunjukkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya anak-anak ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang peserta didik dapat memahami konsep kelistrikan. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat memahami rangkaian kelistrikan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengaplikasikan rangkaian listrik dalam kehidupan. Mengaplikasikan. Berarti kamu bisa menggunakan apa?
peralatan listrik dalam kehidupan sehari. Oleh sebab itu, Ibu menyuruh kalian membuat apa kemarin? Iya, rangkaian listrik paralel dan dibuat deh yang Ibu suruh kemarin. Oke, coba Ibu lihat, tunjukkan, coba. Ada penipu, yang mana yang sebelah situ tadi? Rangkaian itu, Ibu tugaskan satu orang untuk maju ke depan ya, untuk mempresentasikan hasil rangkaian yang sudah kalian buat. Siap? Ya, ya. Dimulai dari kelompok 1. Kelompok selo. Ya. Silakan maju ke depan. Ya, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya memegang paralel. Paralel adalah rangkaian lampu yang tidak dibaca. Di sini saya akan menunjukkan 5 benda paralel pemanfaatnya. 1. Kontak. Kontak adalah untuk menyambungkan dari kabel ke kontak dan energi yang disambungkan untuk lampu. 2. Kabel. Kabel gunanya untuk menyambungkan, untuk mengalirkan antara ke baterai atau mengalirkan ke lampu. Yang ketiga, baterai. Baterai adalah penyedia energi yang menghasilkan listrik. Contohnya lampu atau mesin. Oke. Yang terakhir, tempat lampu. Lampu adalah cahaya yang menghidupkan melewati dari kabel, baterai dan kontak. Dengan lampu itu memiliki cahaya di area yang tertentu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk Logo. Dengan proyek yang Ibu kasih minggu lalu itu sudah sesuai. Ibu suruh kalian bikin rangkaian apa? Paralel dan seri ya. Oke. Untuk maju kelompok sudah bagus ya. Cuma pemaparan materinya kurang ya. Lain kali untuk maju ke depan, untuk lebih matangkan lagi apa yang ingin disampaikan, dan hal-hal yang ingin disampaikan itu bisa tersampai ke teman-teman di bangku ya. Jadi lihat ini rangkaian apa? Kalau ini rangkaian apa? Seri. Beda ada rangkaian paralel dengan seri? Beda. Sebelum Ibu menjelaskan 2 rangkaian ini ya, untuk masuk ke materi, coba kita berdiri dulu biar belajarnya tidak kaku ya. Coba kita berdiri dulu biar belajar tidak kaku. Pernah dengar pacu jalur dah? Pernah. Tahu joget pacu jalur? Tahu pasti, yang sering joget TikTok ya. Ibu akan ajak kamu di sini. Kita menggerakkan badan kita dari atas ke bawah biar tidak kaku. Kita pacu jalur. Yuk kita sama-sama ya. Kipas-kipas hati.
kelistrikan. Di mana konsep kelistrikan di sini ialah dalam dunia kelistrikan, arus listrik, tegangan, dan resistasi adalah 3 komponen utama yang saling berhubungan. Apa tadi? Arus listrik, tegangan, dan resistansi. Sekali lagi, arus listrik, tegangan, dan resistansi. Masih ingat ya pembelajaran pada minggu lalu? Arus listrik itu terbagi menjadi berapa? Ayo di catatan ada. Ayo ada 2 ya. Siapa yang tahu? Tunjuk tangan langsung. Ayo. Cerita. Oke, yang kedua? Alternating current. Oke, go. Tepuk tangan untuk Jelita. Ya, berarti masih ingat ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang arus listrik. Yaitu yang pertama itu direct current atau DC, yaitu arusnya apa? Searah. Yang kedua apa adanya? AC atau alternating current. Apa itu? Arus bolak-balik. Kemudian masih ingat deh, ada 5 tipe konsep kelistrikan, tipe fisika. Ada 5. Ayo, siapa yang ingat minggu lalu? 5 tipe fisika tentang kelistrikan. Jelita lagi, ayo. Yang pertama Jelita. Oke, yang kedua. Oke, yang ketiga. Potensial. Iya, yang keempat. Oke, yang kelima terakhir. Elektromagnetik. Ya, harus diingat itu. Yang pertama apa? Ayo. Iya, yang kedua. Iya, yang ketiga. Iya, yang keempat. Oke, yang kelima. Harus diingat dan dipahami. Ya, oke, lanjut. Jelita ya, 2 nilai keaktifan. Lanjut, kemudian menurut hukum Ohm menyatakan bahwa arus listrik yang mengalir melalui satu konduktor antara 2 titik sebanding dengan tegangan di antara titik tersebut. Ini adalah dasar dari semua analisis rangkaian listrik yang digunakan untuk memahami perilaku listrik dalam berbagai aplikasi. Rangkaian listrik dibagi menjadi 2 kategori utama, yaitu seri dan paralel, yang seperti yang kalian buat tadi. Ya, pada rangkaian seri dan paralel. Coba bisa kalian lihat di situ, ya, tentang rangkaian seri dan rangkaian rangkaian seri. Coba siapa yang bisa membacakan? Ibu minta tolong. Alindi, yang bagian serinya. Kelihatan? Kabur. Ya. Masih tidak kelihatan? Masih tidak kelihatan? Rangkaian seri, rangkaian. Bisa? Ayo, Randy. Iya. Yuk, maju, Bay. Maju aja. Ya. Maju sini ke depan. Rangkaian dengan satu alur aliran listrik. Rangkaian seri adalah konfigurasi listrik di mana terhubung satu jalur listrik mengalir melalui komponen secara berurutan. Sehingga jika satu komponen gagal, seluruh rangkaian akan. Nah, ya, tepuk tangan untuk Arindi. Terima kasih Arindi. Silakan duduk ya, Nak ya. Jadi rangkaian seri tadi memiliki konsep di mana rangkaiannya memiliki yaitu rangkaian dengan satu jalur atau aliran listrik. Itu yang dinamakan rangkaian seri.
Kemudian, Ibu minta tolong Pak Is maju ke depan Pak Is. Apa itu rangkaian paralel Pak Is? Tolong bacakan Pak Is. Coba sini Pak Is. Nah ini. Coba sana Pak Is. Coba sini. Nah ya coba. Nah ya coba. Rangkaian paralel. Rangkaian dari beberapa yang berbeda rangkaian paralel memungkinkan beberapa jalur panjang untuk mengalir setiap komponen terhubung secara paralel. Jika satu komponen gagal, komponen lainnya tetap berfungsi dan meningkatkan ketahanan sistem secara keseluruhan. Oke, good. Terima kasih Pak Is ya. Silakan duduk. Oke ya. Jadi berbanding terbalik dengan rangkaian seri. Kalau rangkaian seri itu hanya satu aliran, hanya satu arah saja. Berbeda dengan paralel. Paralel ini bercabang-cabang, banyak alirannya. Itu yang membedakan seri dan instalasi listrik yang digunakan menggunakan rangkaian seri maupun paralel. Coba dilihat di situ. Contohnya itu apa? Lampu hias atau lampu senter. Benar Jelita. Ya, itu contoh rangkaian seri. Sedangkan rangkaian paralel, contohnya apa coba? Ayo. Itu lihat di situ. Contohnya adalah instalasi listrik yang ada di rumah kita. Di sekolah kita juga pakai paralel. Kenapa bisa pakai paralel? Coba. Lampu tetap mati tapi kipas angin tetap menyala. Ya, di luar lampunya hidup tapi di dalam mati. Itu namanya pakai aliran paralel. Kalau kita mati ke kipas angin, ya penuh ke semua tempat, ya mati semua. Itu berarti pakai rangkaian apa? Seri. Ya, paham sampai sini seri dan paralel? Nah, itu. Ya. Kemudian, nah lihat gambarnya sesuai dengan apa yang kalian buat ya. Ya. Ini punya kelompok 1 tadi. Sama dah dengan gambar yang di depan. Lihat itu. Ya, yang ini seri, yang ini paralel. Ya. Nah, kolase gambar ini menunjukkan berbagai jenis rangkaian listrik kehidupan sehari-hari. Pemahaman tentang rangkaian listrik sangat penting untuk meningkatkan efisiensi. Apa efisiensi? Apa? Penghematan dalam penggunaan listrik. Ya, serta untuk memastikan keselamatan dalam penggunaan peralatan listrik. Listrik ini hal yang sensitif. Salah dikit apa yang terjadi? Konslet. Mengakibatkan akibat yang fatal yaitu apa? Kebakaran. Makanya penting mempelajari rangkaian listrik dengan baik. Paham sampai sini? Oke, lanjut. Nah, untuk menguji pemahaman kamu hari ini, ya, karena sudah dibentuk menjadi 3 kelompok, ya. Untuk menguji pemahaman kamu hari ini karena sudah dibentuk 3 kelompok, ini soal rebutan ya. Sebelum kita masuk ke kuis, buat bel dulu. Bel kelompok 1 bunyi suara ayam. Mana suara ayam? Kelompok 2 bunyi suara kucing. Mana suara kucing? Kelompok 3 bunyi suara bebek. Yang mana? Jadi nanti ada pertanyaan, itu bisa Ibu lihatkan ya. Kelompok, are you ready? Oke, Ibu tunjuk kelompok 3. 3 pilih nomor berapa? Kelompok 3 ingin pilih nomor berapa?
Nomor 1. Oke. Kita buka ya bukunya. Open the book please. Oke. Listrik muncul adanya tipe fisika. Sebutkan 5 tipe fisika tersebut. Mana banyak? Wah, kuek. Ayo, Jelita. Yang pertama. Oke. Iya, 3. Oke, yang keempat. Oke, yang kelima. Oke, tepuk tangan. 100 untuk kelompok 3. Yo, kelompok lain. Sekarang Ibu tunjuk kelompok 1. Nah, nomor berapa bukunya? Nomor berapa? Nomor berapa? 3. Kita buka ya. Open the book please. Nah, jelaskan pentingnya manfaat listrik bagi kehidupan sehari-hari. Ayo. Ayo. Jelaskan pentingnya manfaat listrik bagi kehidupan sehari-hari. Ayo. Boleh menurut buku, boleh menurut konsep atau pendapat kalian. Ayo. Ayo, 100 skornya. Hati-hati dalam menjawab. Meong meong. Ayo kelompok 2. Oke, setelah ini itu apa lagi? Terus untuk apa lagi? Oke, 100 untuk kelompok 2. Ya. Ibu kan sudah bilang boleh lihat buku, boleh pendapat sendiri. Ya. Lanjut. Kelompok 2 mau nomor berapa? 11. Open the book please. Nah, ada 2 jenis muatan listrik, sebutkan. Meong-meong tadi apa? Ingat ya, muatan. Ayo muatan ini, awas. Kalau salah 50 dikurangi. Muatan ini. Oke, guys. 200 untuk kelompok 2. Lanjut. Kelompok 1. Coba saya tunjuk kesempatan kelompok 1 karena belum ada ya. Kelompok 1 nomor berapa? Nomor 9. Coba lihat. Negara mana yang biasanya menggunakan nuklir sebagai pembangkit listrik? Ayo, negara mana yang biasanya menggunakan nuklir sebagai pembangkit listrik? Ayo. Ada apa? Iya, Jepang. Tadi tok punya tadi. Tadi tok varian. Tadi varian tok. Oke. 100 untuk kelompok 1. Lanjut. Kelompok 3. Nomor berapa? Nomor 6. Coba kita open the book please. Jelaskan pengertian arus listrik. Ayo. Arus listrik pengertiannya. Ya, arus listrik. Yang ditemukan kelistrikan adalah sifat benda yang ada 2 jenis muatan listrik, yaitu muatan listrik positif. Suatu benda Nah, ayo arus listrik kurang tepat. Meong-meong coba.
Oke, guys. Ya. Kelompok berapa? Kelompok 2, 100. Kelompok 3, -50 ya. Itu pengertian kelistrikan. Yang ditanya apa? Arus listrik. Lanjut. Makanya diperhatikan soalnya jangan sampai mengurangi poin ya. Kelompok 5. Nah. Ayo, siapa yang bisa? Coba, ayam, kita dengar. Apa itu listrik? Listrik merupakan ada dua jenis muatan listrik, yaitu muatan negatif dan muatan. Oke, Bu. 100. Ya, jadi itu baru benar tentang listrik. Lanjut. Coba kelompok 3 lagi. Kelompok 3 nomor berapa? Kamu lah banyak poinnya. Dengan nomor 3 coba. Agak dulu ya, nanti kita giliran ya. Ya sudah, ayo kelompok 3. Yang mana? Hah? 2. Open the book please. Jelaskan pengertian rangkaian seri dan paralel. Petok. Wek duluan. Wek duluan. Ayo wek. 1. Dat. Ya. Oke. Oke, sedangkan yang paralelnya oke, Bu. Tepuk tangan ke kelompok 2 skor 100. Lanjut. Kelompok 2 nomor berapa? Dipilihnya. Ada 4, 7, 8, 10. 7. Ya, kita buka. Nah, satuan SI untuk arus listrik adalah, ayo, satuan apa? Ini, apa ulangnya Bang? Satuan SI? Iya, ampere. 100 untuk kelompok 1. Wih, poinnya semakin sengit ya. Lanjut. Kelompok 1 coba. Yang mana? Mau pilih nomor berapa? 10, 12, 8 atau 4? 12. Sebutkan 2 rangkaian listrik. Nah, itu meo. Ayo 2 rangkaian. Oke. Lagi. Lanjut. Kelompok 3. Nomor berapa kelompok 3? 4 atau 10? 10. Coba kita buka ya. Apa kepanjangan? Wek. Kamu masih baca? Harusnya langsung itu. Ini. Kamu masih baca. Aturan saya dulu langsung jawab. Ya. 1. Iya. Oke, Gu. Pembangkit listrik tenaga batu bara. Ya. Lanjut kelompok 2. Nomor 4. Apa itu saklar?
Oke, good. Kelompok 1, 400. Nah, seimbang. Terakhir ya, ini penentuan. Penentuan. Kalau kelompok 3 masih bisa jawab, berarti seimbang kelompok 1 dengan kelompok 2. Kalau kelompok 1 atau kelompok 2 salah satunya bisa jawab, penentuan. Siapa yang dapat nilai tertinggi, oke? Soal nomor 8. Duduk. Harus kondusif. Duduk. Tunjuk ini ya, dengarkan Ibu. Doa terakhir, penentuan ini. Tunjuk tangan langsung jawab, jangan tunjuk tangan baru nak nyari. Ya, tunjuk tangan langsung jawab. Arus titik terbagi menjadi 2, sebutan. Ayo, arus titik dibagi menjadi 2, sebutan. Ganti. Ini tak. Tadi ngomong, ayo. Iya, benar. Ya. Habis soal kita ya. Ayo kita jumlahkan skor masing-masing. Kelompok 1 500, kelompok 2 400, dan kelompok 3 350. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Oke ya. Berarti kamu sudah paham materi kita pada bab tentang instalasi listrik. Sebelum Ibu menutup materi, siapa yang bisa merefleksi atau menyimpulkan materi hari ini? Siapa yang Ibu tunjuk ya? Ibu tunjuk. Coba Ibu pengen dengar suaranya. Ian, maju ke depan. Simpulkan pembelajaran hari ini, Ian. Berdiri. Ayo Ian, maju ke depan. Ayo, sini. Ya. Ayo, kita hari ini belajar apa, Ian? Tentang apa? Rangkaian listrik ada berapa macam, Ian? Ya, apa saja yang Ayang pelajari hari ini? Menurut Ian, seri itu yang seperti apa? Kalau yang paralel? Oke, tepuk tangan untuk Ian. Iya, silakan duduk. Coba siapa yang berani? Yang ceweknya pula tadi cowoknya. Ayo. Coba Samara, maju ke depan. Ayo. Ayo, Samara. Oke, Samara. Pelajaran apa yang bisa kita dapat hari ini, Samara? Mari ke depan. Iya, ada apa-apa, ngomong. Hari ini kita belajar tentang di dalam sangkutan Samara, yang di dalam otak Samara hari ini. Apa yang nyangkut di otak Samara selain paralel dan seri? Apa? Iya, kelistrikan. Kemudian kalau paralel dan seri apa bedanya? Menurut Samara? Kalau seri ini apa? Bentuknya macam mana? Seri itu bergabung dan satu A. Iya, kalau paralel bercabang. Itu. Paham? Paham. Oke, silakan duduk. Ya. Oke ya, Ibu anggap kamu sudah paham ya pembelajaran pada hari ini mengenai rangkaian seri dan rangkaian paralel ya. Oke, kesimpulan pembelajaran hari ini.
Jadi anak-anak ya, arus listrik itu kalau kita pakai sehari-hari itu ada dua rangkaian, yaitu rangkaian seri dan paralel, tergantung penggunaan atau kebutuhan masing-masing. Kebanyakan yang kita gunakan itu arus listrik dengan rangkaian apa? Paralel yang digunakan. Jarang untuk menggunakan yang seri. Ya. Kemudian penting nggak listrik ini bagi kehidupan manusia? Kenapa penting? Kenapa penting? Bisa nggak kalian hidup sehari tanpa listrik? Kenapa tidak bisa hidup saya? Nah, itu bisa jawab Tamara. Tidak bisa tiktokan, tidak bisa main HP, tidak bisa update status. Ya, itu. Ya, berarti penting sekali listrik bagi kehidupan manusia. Ya, terima kasih anak-anak Ibu sudah menyelesaikan proyek yang telah Ibu berikan dan sudah semaksimal mungkin mempresentasikannya ke depan. Ibu acungi dua jempol. Sekali lagi terima kasih ya. Untuk tugas minggu depan, kalian PR cari apa saja sih hal yang perlu diperhatikan. Apa saja hal yang perlu diperhatikan. Dan dalam membuat rangkaian arus listrik. Apa saja hal yang perlu diperhatikan dalam membuat rangkaian arus listrik. Ya, PR minggu depan di udah ya. Udah ya, pembayaran kita hari ini sudah selesai ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa menjadi ilmu pengetahuan tambahan kalian dalam memahami tentang kelistrikan ya. Jadi Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk.